Oke, kita lanjut ya. Ini bohlam orderan untuk Avanza 2017 yang mata lampunya sipit. Ini bohlam JL3 paling terang ya di kelas 3 warna. Saya ngomong apa adanya to the point dan cut off-nya bagus ya. Kenapa cut off-nya bagus? Karena ini bohlam mempunyai anatomi sama seperti halogen. Bohlam ini ada payungnya. Payung ini penting bro, nggak sembarangan ya. Jadi untuk membentuk cut off itu butuh payung. Untuk memfokuskan sinar Anda butuh bisa adjustable. Untuk menggeser bayangan gelap Anda butuh adjustable. Ya, jadi bohlam ini speknya sangat tinggi, adjustable terpenuhi. Ya, ada cut off-nya, anatominya sama seperti halogen. Ini halogen standar yang kita pecahkan dalamnya. Ya, dalamnya terlihat seperti ini. Ada payungnya bro. Di sini ini adalah payung. Payungnya ini LED ini payungnya replika 1:1 dengan halogen. Jadi sama, sempurna, perfect ya. Dan barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Makanya untuk Anda yang beli ya, kirimkan foto depan mobilnya. Kenapa? Kita maksimalkan hasilnya supaya outputnya mantap ya. Saya mau Anda sudah beli LED dengan saya, Anda mau aman dan nyaman. Kenapa aman? Karena supaya jalan malam aman ya, ada lubang, ada apa jangan ditabrak, Bro. Ya, nyaman. Jadi Anda terang, keluarga aman ya, enak, nyaman, tidak mengganggu orang lain. Kalau Anda membeli LED yang mengganggu orang lain, menyilaukan orang lain, tentu Anda merasa juga tidak nyaman. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak suka juga, ya, tidak suka juga dengan Anda nanti, ya, karena bisa diajakin ribut. Karena zaman sekarang di jalan itu semua emosi, ya, emosian. Diklakson sedikit, kadang-kadang orang nggak senang, ya. Kejadian banyak bro di jalan, ya, kita bisa ribut gara-gara cuman belok nggak pakai sen atau agak kepotong atau ya macam-macam lah ya. Padahal kita jalan di tol, mungkin kita pindah jalur secara tiba-tiba karena mau menghindari ada kayu mungkin di jalanan, tapi orang di belakang mungkin kaget jadi merasa kita motong jalur dia, jadi ujung-ujungnya ribut. Padahal yang di depan itu ke kiri sedikit gara-gara mau menghindari batang kayu. Nah, batang kayu itu di jalan malam bisa nggak kelihatan. Kenapa? Karena lampu mobil Anda kurang terang, jadi Anda tidak bisa antisipasi seperti itu. Nah, makanya perlu lampu yang terang supaya Anda aman dan nyaman, ya, seperti itu. Dan penting ya, Anda membeli LED ini jangan men-setting tinggi rendahnya lampu. Tinggi rendah lampu Anda sesuaikan bawaan dengan pabrik. Kalau bisa jangan diutak-atik karena setelan pabrik di headlamp sudah benar. Jangan Anda utak-atik. Ya, banyak orang salah kaprah. Saya sudah ganti LED, Pak, terus di-adjust, diturunin reflektornya ke bawah. Itu salah, Bro. Ya, salah. Jadi, Anda pasang LED, sebelum Anda pasang LED, Anda pakai lampu halogen standar, ya. Anda pakai lampu halogen standar seperti ini. Kalau jarak sorotannya sudah benar dan tidak ngaco atau tidak berantakan, ya sudah, jangan diutak-atik. Anda ganti ke LED, ya, Anda ganti ke LED, jangan diturunin kalau Anda waktu pakai halogen sudah benar. Salah kalau Anda turunin, ya, karena pas pakai halogen udah bener, Anda ganti ke LED terus Anda turunin, ya Anda salah. Kenapa? Karena yang salah bukan reflektornya, tetapi yang salah adalah LED-nya. LED-nya tidak cocok, tidak dikalibrasi, tidak fokus, fokusnya nggak bener, tidak ada cut off. Itu yang salah dari LED-nya. Nah, kalau Anda beli LED ini, saya berusaha jangan diutak-atik, saya sudah ngomong ya. Tidak perlu diutak-atik tinggi rendahnya. Ikutin bawaan pabriknya sesuai dengan waktu Anda pakai halogen. Dah, itu aja, titik. Kenapa saya tidak rekomendasi? Kadang-kadang ada orang tidak percaya dengan omongan saya. Ya, kadang-kadang ada orang keras kepala, ada orang yang si Jungki mana mungkin sih ini itu, dia bilang bacotnya doang gede. Oke, nggak masalah. Anda percaya dengan saya, Anda beli. Anda tidak percaya, tidak usah beli. Jadi tidak usah disetel. Kenapa tidak usah disetel? Karena ya kalau Anda setel turun, kenapa sih Anda bisa setel turun? Karena kan silau, Pak. Sinarnya ke atas pohon, terus dashboard mobil orang sampai dia ngedim balik atau bagaimana. Jadi saya turunin, Pak. Nah, turuninnya sebenarnya diturunin boleh, tapi fine adjustment. Anda hanya boleh mungkin memutar 2 kali 3 kali putaran obeng. Jadi turun sedikit.
Tetapi kalau Anda turunnya puternya banyak, jadi artinya sorotan lampu mobil Anda cuma tinggal 3 meter di depan bumper mobil Anda, jadi turun banget, itu merugikan Anda. Kenapa merugikan Anda? Karena jarak sorot lampu Anda jadi pendek. Nah, itu bukan yang membuat Anda nyaman dan aman, tapi membuat Anda dan keluarga Anda dalam bahaya. Ya, seperti itu. Jadi, jangan Anda turunin. Terus kalau nggak saya turunin silau. Ya, berarti yang salah bukan reflektornya, yang salah LED-nya. Ya. Jadi Anda beli LED yang salah. Intinya begitu, ya. Nah, spesifikasi LED ini adalah 30 watt paling terang di kelas 3 warna, bisa 3000 Kelvin, 4300, bisa 6000. Bisa putih kuning, bisa kuning, ya. Kapan Anda pakai warna putihnya? Pas pada saat jalanan biasa. Kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Jika Anda butuh penerangan ekstra, karena putih kuningnya itu adalah yang paling terang. Kapan Anda pakai warna kuningnya adalah pada saat jalanan hujan, kabut, atau jalanan basah. Ya, seperti itu. Jadi bolam ini termasuk bolam all weather. All weather ini artinya segala cuaca, segala musim, segala kondisi. Ya, 3 warna. Putih, putih kuning, kuning. Ya, lampu jauhnya tetap warna putih. Perhatian buat Anda yang memakai bolam ini, ya, ada orang yang suka main high beam kasar, seperti supir truk atau supir bus malam. Kalau ngedim tuh, nggak bisa bro, dia akan reset. Ya, LED ini kalau Anda high beam kasar, dia akan mati. Matinya bukan rusak, tetapi dia shut off. Shut off. Kenapa? Karena kalau high beam kasar begitu artinya setrum naik, turun, naik, turun, naik, turun. Belum sampai naik mentok, tapi Anda udah matikan lagi, Anda tarik lagi. Jadi kan membuat dia tidak stabil, banyak ripple-nya. LED itu tidak bisa. LED itu butuh setrum stabil, makanya drivernya shut off. Dia mengindikasikan bahwa setrum tidak stabil, dia akan mati karena dia mempunyai drivernya ada filter, ya. Jadi makanya untuk Anda yang high beam jangan kasar. High beam 1 detik maksimal 2 kali lah. Tek tek. Tapi kalau Anda seperti supir bus malam atau supir truk yang pantura tuh kalau ngedim tuk, 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 sampai kadang-kadang, makanya saya kadang-kadang ngelihat ya mobil ya di tuas sebelah kanannya kok suka udah oglek ya, suka udah otek, itu karena ya itu high beamnya kasar gitu ya. Ada orang seperti itu memang. Saya selama ini pakai punya mobil dan orang tua juga pakai ya. Saya punya tuas high beamnya itu masih normal gitu, masih bagus lah, masih kencang. Tapi kadang-kadang kalau dipakai oleh supir gitu ya, mobil kayak mobil proyek, kok aneh ya. Tuas itu bisa kayaknya kendor, otek-otek. Nah itu karena terlalu kasar ya. Jadi kalau pakai LED ini tidak bisa kasar high beamnya, maksimal 1 detik 2 kali lah Anda tarik. Kalau Anda yang demen high beam itu udah kayak itu nggak bisa bro, dia akan shutdown ya. Ini merupakan suatu kejelekan, Anda boleh menilai itu sebagai suatu kejelekan atau Anda bisa berpikir positif ini sebagai keunggulan dia. Kenapa? Karena setrum yang tidak stabil itu dia akan shut off gitu ya. Jadi mengamankan chipnya sebenarnya. Mengamankan dia punya LED ya. Syarat adjustable tadi saya sudah bilang bahwa terpenuhi ya, tidak perlu setel-setel, Anda bisa menggeser bayangan gelap, bisa mengatur cut off-nya. Bolam ini juga tidak ngedrop ya, 30 watt adalah 30 watt. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda ya, penting tidak storing. Bolam ini juga berpendingin bagus ya, double cooper PCB, ada heatsink dan kipas ya. Jangan lupa kalau Anda mau masang kan lepas dulu ininya. Nah, ininya dilepas, klipin, udah klip dengan benar baru pasang karet ya. Karet jangan sampai dirobek, dibobok atau dirusak. Karet original ya. Saya sudah bilang karet original saja, Anda tidak perlu ngelobangin seperti ini. Anda lobangin begini adalah salah. Banyak bengkel yang Anda dilobang-lobangin ya. Kalau Anda punya sudah terlanjur dilobangin, Anda beli yang original lagi, Anda pasang. Ya. Jadi banyak juga customer saya bahwa dia sudah memasang LED tapi dia tidak puas. Nah, dia beli bolam ini, Pak, karetnya udah dijebol begini, mau nggak mau Anda beli, Anda cari originalnya, ya. Anda jangan beli karet-karet aftermarket seperti begini, tidak perlu, tidak berguna, ya. Tidak berguna, jangan beli tipe begini, ya. Bisa menyebabkan headlamp Anda masuk debu, masuk air. Pakailah karet original, ya. Nah, ini sudah dipasang kelipannya, karet sudah masuk, bohlam baru masuk. Bohlam masuk, putar, kunci, selesai. Nah, ini ada heatsink. Heatsink makin terlihat, makin bagus, makin tinggi, makin bagus. Kenapa? Karena kipas angin akan berputar. Dia akan meniup angin, angin akan keluar di sisi-sisi sini.
Selesai. Ya, kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar di sisi sini, sirip-sirip. Kalau tidak ada heatsink, artinya langsung terbungkus oleh karet. Kenapa? Karena desain tutup lampu di mobil Jepang di Indonesia ada karet. Kalau tidak ada karet, artinya kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup. Angin tidak bisa meniup, artinya tidak ada pendinginan. Tidak ada pendinginan, satu, LED cepat rusak. Kedua, ngedrop wattnya. Ketiga adalah cahayanya meredup. Ya, jadi makanya penting untuk pendinginan. Ya, oke, saya rasa cukup ya reviewnya. Jadi ini LED udah sangat oke lah. Anda tinggal beli saja, tinggal pasang. Jangan lupa kasih tahu saya untuk mobil apa ya. Kita akan kalibrasi sebelum kita kirim. Oke, driverless tanpa driver ya, sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, tinggal colok soket. Anda tidak perlu membeli alat tambah-tambahan. Ada bengkel yang menyarankan, Pak, pakein kabel relay. Nggak usah bro, tinggal pasang aja ya. Anda nggak usah beli alat-alat apa. Anda sudah beli ini, harga sudah bagus, tinggal pasang ya. Setelah selesai pasang, Anda WhatsApp ke saya 089826938338 untuk bertanya, Pak, sudah benar belum cara pasangnya ya. Oke, terima kasih.